University. Kembali lagi dengan kami dari Coach Shop Jakarta. Senang banget kali ini ada aku Aya yang bakal menemani dua cowok ganteng di sebelah saya nih. Kalau teman-teman ngikutin IG-nya Semanggi University atau channel YouTube-nya, biasanya saya didampingi oleh dua wanita cantik. Tapi kali ini berbeda nih. Nah, langsung aja karena kita udah kedatangan tamu spesial. Di sini di sebelah saya ada Mas Arman. Boleh kenalan dulu Mas Arman dari divisi apa? Perkenalkan, nama saya Arman Afrizal dari divisi logistik. Dan di sebelah Mas Arman ada Mas Abi. Oke, halo, aku Abin dari tim Coach Shop Jakarta di bidang sales support. Nah, dari kedua teman kita itu beda divisinya nih. Ada yang logistik maupun sales support. Buat teman-teman yang belum tahu sebenarnya apa aja sih yang dilakukan keseharian dari Mas Arman dan Mas Abin itu ngelakuin apa aja? Boleh nih di-share Mas Rian dan Mas Abin. Mas Arman, sorry. Mas Arman. Silakan Mas Arman. Biasanya kalau sekarang seharian saya, biasanya kalau pagi tuh biasanya display barang dulu. Display barang sembari resi nunggu di print. Kita display barang, habis itu packing. Habis packing baru kita berurusan dengan ekspedisi. Biasanya ngeluarin barang atau apa lagi lah, kita minta resi yang telat lah. Dan di dalamnya sangat dibutuhkan ketelitian ya. Pasti harus teliti banget sih kalau logistik. Betul banget, keren banget. Wow, jadi peran dari logistik ini nggak mudah teman-teman. Dia punya beban yang sangat luar biasa, punya peranan yang penting dalam menentukan produk ini sesuai untuk penerimaannya A, B dan juga cepat plus tepat gitu ya Mas ya. Nah, dari logistik kita beralih ke tim sales support. Nah, sales support ini ngapain aja sih? Boleh di-share nih Mas Abin. Oke, keseharian sales support, sales and support, dua kata yang digabungin sales support. Jadi kita divisi sales support itu adalah mensupport sales. Kebetulan kita punya salesnya Mbak Aya. Kita mensupport sales untuk mengedepankan kualitas barang yang akan kita jual. Terus kemudian kita juga mengedepankan bagaimana penggunaan barang, tutorial barang. Terus kita memastikan barang yang akan kita jual bisa digunakan dan troubleshoot yang akan kalian alami itu bisa kami selesaikan secara maksimal dan paling efisien gitu. Wow, tepuk tangan dulu dong untuk tim logistik dan sales support, yang mana keduanya punya peran yang penting dan saling kolaborasi gitu. Kayak Mas Abin ada servis juga akan ada peranan dari tim logistik pun. Betul. Sebaliknya gitu ya. Nah, langsung aja kita ada di sesi bedah buku kali ini, karena kali ini kita bakal ngebedah buku yang mana judulnya apa Mas Arman? Kita akan membedah buku dari buku yang berjudul Psychology of Money. Kita kebagian dari bab 16 yaitu ada Anda dan saya. Oke. Nah, dari buku Psychology of Money nih Mas Arman, Mas Abin, mungkin ada nih teman-teman sobat Semanggi University yang belum ngikutin episode-episode kita sebelumnya. Sebenarnya garis besar dari buku, yang apa sih pesan dari penulis yang disampaikan dari buku ini? Garis besar buku ini apa sih? Gini, banyak orang yang tahu untuk menggunakan psikologi dalam peranan sosial, banyak banget. Tapi jarang orang yang mampu menggunakan ilmu psikologi untuk mengelola keuangan mereka. Dan buku Psychology of Money itu mengedepankan bagaimana cara kita mengelola psikologi kita untuk mengelola keuangan kita. Karena pada akhirnya keuangan yang nggak dikelola dengan psikologi yang bagus ya akan cuma-cuma. Oke, jadi buku ini tuh sangat relatable, sangat cocok untuk digunakan tuh. Apakah hanya untuk kalangan muda aja atau semua kalangan nih? Kalau untuk buku ini yang saya lihat dari semua kalangan ya, apalagi anak muda nih yang biasanya kan boros-boros uang. Mereka harus membaca buku ini dan mempelajari dengan baik dan benar gimana caranya keuangan mereka diatur secara psikologi itu yang baik dan benar. Oke, nah jadi selain kita, manusia kita juga punya psikologisnya masing-masing ya. Betul. Contoh psikologisnya Mas Abin, Mas Arman, saya pasti berbeda. Pun kita nggak bisa kayak kita ingin seperti apa sih kita dalam mengelola uang. Nah, uang ini punya psikologisnya. Dan buku ini menjawab pertanyaan-pertanyaan harus bagaimana sih kita menghadapi uang yang kita punya. Kira-kira gitu ya teman-teman ya. Langsung aja nih Mas Arman, Mas Abin, di bab 16 dengan judulnya Anda dan Saya. Ada pesan menarik apa nih dari bab ke-16 ini? Oke, kalau dari saya, Anda dan saya udah pasti berbeda antara saya dan semisal Mas Abin gitu. Semisal saya ambil investasi dari anggaplah saya mengambil investasi dari Google gitu. Oke. Di tahun ini saya ngambil Google.
Saya nggak tahu apakah Mas Abin ini udah mengambil investasi di Google sebelumnya apakah belum gitu. Dan saya juga nggak tahu gitu. Banyak yang harus saya pelajarin dari investasi dari Google ini apa gitu. Jadi Anda dan saya udah pasti beda. Itu aja sih dari saya. Aku saya tangkap dari buku ini. Menarik banget. Poinnya adalah perjalanan orang, sebenarnya ini bisa kita kaitkan juga ya sama perjalanan orang tuh pasti beda-beda. Walaupun sebenarnya tujuannya sama-sama beli sahamnya si Google. Tapi perjalanannya Mas Abin sama yang dilalui Mas Arman pasti jelas berbeda. Oke, boleh Mas Abin nih dilanjutin. Judulnya menarik. Anda dan saya itu sebenarnya adalah masing-masing kata tunggal, kamu dan aku, sama kayak gitu. Ya. Nah, tapi pada akhirnya kamu dan aku atau Anda dan saya itu adalah dua hal yang berbeda. Anda itu mengedepankan orang lain dan saya itu mengedepankan diri sendiri. Pada akhirnya kita semua dikasih track masing-masing untuk menentukan psikologi seperti apa yang akan kita ambil untuk menentukan titik mana yang akan kita capai. Misalnya Mas Arman tadi beli saham Google, saya juga beli saham Google. Tapi titik mana yang akan saya ambil itu juga berpengaruh dari proses saya dari awal sama proses Mas Arman dari awal. Kita berdua berbeda. Mungkin saya lebih mudah atau mungkin Mas Arman jauh lebih kuat kayak gitu. Dua hal yang berbeda itu akan menempatkan kita di titik yang berbeda juga. Nah, buku ini ngejelasin kita sebenarnya ketika kita mengambil rute yang sama, kita pasti bakalan tetap ada di titik yang berbeda. Iya. Karena prosesnya beda dan startnya pun beda. Anda dan saya adalah dua hal yang berbeda walaupun sama-sama kata tunggal. Oke, wow, mantap banget nih. Perihal kata Anda dan saya. Walaupun Mas Arman melakukan hal yang sama yang dilakukan dengan Mas Abin untuk mengetahui yang dilalui, track yang dilalui Mas Abin adalah A, B, C, D, F, G. Tapi dengan melihat bukan berarti terus Mas Arman ya udah aku ngikutin aja jalannya si Abin. Tapi ternyata ada kata yang harus kita highlight nih. Hati-hati. Paham nggak? Hati-hati. Ini dijelaskan banget di buku pertama ya, di halaman pertama ya. Karena dari situlah Mas Arman harus aku tahu risiko apa yang kemungkinan akan terjadi. Jadi Mas Arman bisa menimbang-nimbang. Kira-kira aku siap nggak ya? Nah, ada sisi lain apa nih Mas Arman yang wajib banget nih dikasih tahu ke teman-teman Sobat Semang University? Posisi untuk ini ya, bagaimana kita tuh mengelola saham kita, mengelola keuangan kita. Kadang gini, ada loh orang yang dia itu naruh saham, katakanlah kita mainnya jangan ke saham dulu ya, saham tuh berat ya teman-teman ya. Boleh deh ke reksadana. Kadang kalau kita emosionalnya, kadang orang kalau ngeliat merah, kadang kita panik, ya kan? Panik. Nah, jadi uang itu sesuai dengan kita. Kalau kita saat itu melihat merah terus kita panik, udah otomatis kita jual. Itu kita nggak ada ketenangan, nggak ada siapa tahu besok hijau ya kan. Nah tapi kalau teman-teman beli reksadana itu bisa dibilang itu sangat-sangat aman karena merahnya itu nggak bakal yang merah banget. Nah coba ketika teman-teman mainkan psikologisnya, sekarang merah, coba lihat besok. Nah setiap kita harus punya titik kira-kira nanti merah yang berapa persen baru kita jual. Kalau itu belum yang sampai titik persentase yang kita tentukan, jangan dijual dulu gitu. Karena contoh ya, ada orang Mas Abin sama Mas Arman. Mas Arman lihat langsung panik udah jual. Otomatis kita jual saat pasar turun, kita nggak punya hasil, bahkan kita rugi. Beda ketika Mas Abin cara menghadapinya. Lihat merah, nggak apa-apa baru merah segini gitu. Udah lihat lagi sampai besoknya kok merahnya tambah. Tapi Mas Abin udah yang tenang karena itu uang dingin, uang nggak kepake juga katakanlah. Udah alhasil ketika kita udahlah gue punya uang di situ tapi nggak yang kulihat terus atau ya udah gitu. Nah di situ bisa jadi loh tiba-tiba hijau. Nah sehingga uang itu sebenarnya tahu keadaan hati kita, emosional kita dalam mengelola mereka gitu sih. Nah kira-kira pesan apa sih yang bisa kita petik dari bab 16 tuh dan bisa kita kasih tahu ke teman-teman Sobat Semanggi University nih untuk bisa lebih hati-hati lagi dalam melakukan sesuatu tentang finansial. Karena di sini kan kita tuh harus hati-hati, nggak boleh kayak kita ngelihat orang terus kita ngikutin aja gitu. Kalau dari saya nih, ini pribadi. Saya main di salah satu platform yang dimana platform tersebut adalah jual beli saham. Let's say platform A. Saya naruh uang di situ. Kemudian saham saya berubah jadi 33%. Cukup besar. Tapi apakah saya tertarik untuk menjual? Jawabannya adalah enggak. Kenapa?
Karena menurut saya, ketika saya menjual saham tersebut, ya saya nggak punya pegangan apa-apa lagi. Saya cuma punya uang yang akhirnya uang tersebut uang beku, bukan uang yang berjalan. Oke. Nah, di sini dibilang hati-hati kalau mengambil petunjuk. Jadi gini, kalau misalnya Mas Arman punya petunjuk A, karena petunjuk tersebut dikasih sama orang yang jauh lebih profesional. Bukan berarti orang yang jauh lebih profesional ini nggak tahu kalau misalnya ada resiko di depannya. Dia tahu, tapi dia tahu manajemen resikonya gimana. Oke. Sedangkan orang-orang yang sebelumnya atau orang yang baru mulai atau orang yang baru start, dia tahu ada resikonya, tapi dia nggak tahu cara manajemen resikonya. Nah, balik lagi, Psychology of Money adalah buku di mana kamu akan diasah psikologinya sebagaimana kamu bermain psikologi di ranah-ranah sosial. Kan gini, banyak banget orang-orang yang udah mulai sadar dan paham bahwa kita hidup berdampingan dan kita nggak bisa kontrol yang namanya eksternal. Yes. Tapi kita bisa kontrol yang namanya internal. Di buku Psychology of Money, itu sama halnya. Kita nggak bisa kontrol yang namanya saham naik dan turun. Ya, Kita betul. siapa? Itu di luar kendali kita. Kita siapa? Tapi kita bisa kontrol kapan kita mau jualan, kapan kita mau beli. Yes. Kuncinya ada di mana? Ada di psikologi. Dan Psychology of Money balik lagi ngajarin hal itu, ngajarin semua hal terkait psikologi, bagaimana cara mengelola keuangan. Oke. Gitu, Mbak. Wow, keren banget. Lagi-lagi ini poinnya adalah untuk mengolah keuangan. Betul. Kira-kira nih dari yang udah kita kan sekarang terlahir dari kita sama-sama 2000-an, yang mana kita udah belajar sekarang udah bisa menghasilkan sejauh ini nih Mas Arman. Kira-kira untuk bisa dapetin petunjuk finansial, apakah Mas Arman ada role model yang diikuti atau sejauh ini ya udah ikuti kata hati untuk mengelola keuangannya? Oh, kalau dari saya karena membaca buku Psychology of Money jadi lebih ada gitu dan lebih tahu harus ngapain gitu sih ke depannya. Karena di buku ini juga dijelaskan kan gimana caranya kita harus menjual saham dan kapan ada waktu yang tepat harus membeli saham gitu. Bisa aja ketika saham merah dan uang kita ada di dalam, kita tuh jangan terlalu buru-buru untuk menjual gitu. Nanti akan mendapatkan kerugian gitu. Justru kalau emang ada simpanan dan uang lebih, kita beli aja, tambah lagi aja sahamnya mumpung lagi turun, dan kita nggak akan tahu di esok apakah naik atau tambah turun gitu. Jadi tetap berpikir positif gitu ke depannya. Ya, oke, poinnya adalah stay positif teman-teman. Dan banyak sekali insight yang bisa kita dapetin di hari ini, yang mana ketika kita mengambil keputusan, kembali lagi apakah itu adalah risiko yang bisa kita ambil ataukah tidak. Dan setelah kita tahu risikonya, kita juga harus tahu manajemen risikonya. Ya, mana poin-poin yang memang kita bisa kendalikan. Plus lagi, selain kita itu bisa mengelola keuangan kita juga harus bisa handle emosional kita dan bagaimana manajemen bagaimana reaksi kita setelah melihat keadaan yang terjadi. Begitu ya Mas Abid ya Mas Arman ya. Thank you banget buat bedah buku kali ini. Gak kerasa udah 15 menit ke depan kita udah ngejelasin untuk kebedah buku di bab 16 ini, dan teman-teman jangan sampai ketinggalan. Kalau suka video ini langsung aja like, comment, dan share. Subscribe jangan lupa agar teman-teman bisa ikutin terus. Jangan lupa bunyikan, nyalakan loncengnya agar setiap video yang masuk di channel Semanggi University teman-teman langsung dapat notifnya gitu ya. Nah, buat teman-teman thank you banget udah stay sampai akhir ini. Terima kasih dari kami, ada Mas Abin, Mas Arman, dan Ayah dari Kocok Jakarta. Pamit undur diri dan bye-bye. Sampai jumpa, bye-bye.